Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man ittaba'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: Ittaqillaha haitsuma kunta wabi'is sayyi'ata hasanatan tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Bapak-bapak, ibu-ibu, akhwat wa ikhwan fiddin, hasadani wa hasadakumullah. Alhamdulillah, dengan izin Allah kita bisa kembali bermajelis di dalam majlis ta'lim markas dakwah. Tentunya kita niatkan dalam rangka mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam rangka untuk semakin beriman kepada Allah, beribadah kepadanya dan berakhlak mulia. Pada kesempatan malam hari ini kita akan membahas kajian kitab Al-Lu'lu' wal Marjan fima ittafaqa alaihi syaikhan, yaitu kitab yang luar biasa yang menghimpun hadis-hadis sahih dari dua guru besar hadis, yaitu Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kita sampailah pada bab yang keempat, yaitu bayanul imanil ladzi yudkhilu bihil jannah. Bab penjelasan keimanan yang bisa memasukkan ke dalam surga. Di sini nanti di satu bab ini ada dua hadis yang akan kita sampaikan. Kita bacakan terlebih dahulu hadis yang ketujuh. Hadis Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Hadis ini diriwayatkan oleh atau dari Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Dia berkata, anna rajulan qala, bahwa ada seorang laki-laki berkata kepada Rasul. Rajulan di sini jelas sahabat. Cuma memang apakah ini adalah merupakan bagian dari Arab Badui atau bukan? Kalau melihat dari tingkah lakunya,
ini adalah orang Arab Badui. Anna rajulan qala, bahwa ada seorang Arab Badui berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, akhbirni bi'amalin yudkhiluni al-jannah, ajarkan, beritahukan kepadaku amalan yang bisa memasukkanku ke dalam surga. Artinya laki-laki ini bertanya dengan pertanyaan yang baik. Fihi hirsus sahabat ala ma'rifatil amal alladhi yudkhilul jannah. Ini adalah merupakan satu passion, satu gairah. Jadi al-hirs itu kalau dikaitkan dengan dunia rakus, tapi ini bagian dari, karena ini maknanya positif, bahwa ini bentuk passion, gairah, semangatnya para sahabat untuk mengetahui amalan-amalan yang bisa memasukkannya ke dalam surga. Waalaikumsalam. Hanya saja kalau kita lihat ini pertanyaannya pertanyaan yang hebat ya. Hadza asyrafu mas'ulin, ini pertanyaan yang paling hebat. As-soal al-ashraf, ini soal yang mulia, pertanyaan yang paling mulia. Kenapa? Karena bertanya berkaitan dengan surga itu sesuatu yang luar biasa. Faqala al-qawm, maka kaum berkata, malah, ada apa ini? Ada apa ini? Bisa digambarkan suasananya ya. Suasananya ini si Arab Badui ini muncul tiba-tiba. Begitu muncul langsung nanya tentang jannah, gitu maksudnya. Tapi kita katakan bahwa pertanyaan ini pertanyaan yang mulia, pertanyaan yang luar biasa. Orang Arab Badui itu dikenal dengan peradaban yang primitif. Dia bukan idiot, tapi memang terisolir dari peradaban. Sampai sekarang masih ada. Masih ada mereka itu membatasi diri berinteraksi dengan selain mereka. Tinggalnya sampai sekarang masih di gunung-gunung itu masih. Cuma udah modern dikit lah, udah pakai HP gitu aja, Android. Tapi mereka mempertahankan itu. Masa aja mereka nggak pakai alat-alat modern, masih pakai batu, kompornya pakai batu. Ya kalau untuk api pakai kayu, nah mungkin batu. Tapi unik cara masaknya, masak unik. Justru orang zaman sekarang itu malah niru. Mereka itu
masak nasi dikubur, caranya dikubur dan seterusnya. Yang jelas si suasananya itu orang Arab Badui muncul tiba-tiba nanya tentang surga, tentang amalan apa yang bisa memasukkannya ke dalam surga. Arab Badui peradabannya sangat rendah, tapi pertanyaannya sangat mulia. Bahkan ada orang mungkin secara strata dia golongan tinggi, akademiknya mungkin juga tinggi, tapi pertanyaannya cetek, pertanyaan rendah. Pertanyaan cuma bagaimana caranya kaya raya, walaupun dengan jalan gratifikasi. Nah, itu pertanyaan yang rendah. Orang Arab Badui ini peradabannya rendah, cuma pertanyaannya kali ini adalah pertanyaan yang paling tinggi. Para sahabat itu kaget, malah lagi jalan di stop gitu loh. Ada apa ini? Bagaimana ini? Malah itu begitu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul nyontohin hal yang baik. Kita tahu kata orang Arab situasinya padang pasir, panas, bahasa Jermannya mateng-teng, panas banget. Saking panasnya orang tuh kadang nggak tahan. Hari ini coba bisa kita rasa panas ya luar biasa. Menjaga kesehatan Bapak Ibu. Panas atau hujan terus. Tadi tuh panas banget sih, menyengat banget, kerasa di kulit. Artinya apa? Artinya memang panas, tapi itu nggak seberapa dengan padang pasir. Padang pasir itu kalau udah musim panas minimnya 45 derajat Celcius. Coba kita paling maksimal di tengah jalan di musim panas tadi paling 33 derajat Celcius itu. Makanya suasananya orang Arab itu kalau nggak dibina dengan iman dan dididik dengan Quran dan hadis, ya gurunya juga gurunya Rasulullah, gurunya itu adalah seorang Rasul Musa. Makanya ada orang yang datang sebagai orang Arab Badui itu sikapnya bagaimana? Iya kan? Itulah Pak, kadang kita itu harus benar-benar ngaji tentang sejarah. Rasul itu memberikan contoh yang luar biasa. Contohnya luar biasa. Bahkan kepada orang gila, kepada pembantunya, Masya Allah. Maka Rasul cuma mengatakan Ar-Rabbul Mala. Dah gak usah ribut bahasanya. Dia kesini pasti ada keperluan. Ar-Rabbul Mala. Artinya apa sih gunanya kamu bertanya begitu, apa-apa ribut gitu. Udah biarin dia kesini pasti ada keperluan. Oh, keperluannya dia pengen bertanya sama Rasul. Cuma kan adabnya tidak sama dengan orang-orang Arab yang lain gitu loh, yang bergaul dengan sesama manusia yang peradabannya lebih tinggi. Barangkali nanyanya seperti yang kita bahas dulu di hadis yang pertama itu kan. Bapak masih ingat Pak, hadis pertama dicontohkan malaikat Jibril nyamar jadi laki-laki ganteng. Cara bertanya ini gimana? Beliau menempelkan lututnya ke lutut Nabi, meletakkan tangannya di paha Nabi. Nah, itulah cara bertanya yang baik. Jadi kalau kita belajar cuma kalau cuma berdua mulazamah begitu, yang bagus posisi duduknya seperti yang dicontohkan malaikat Jibril itu, yaitu lututnya ketemu dengan lutut gurunya, kemudian
tangannya meletakkan di paha gitu, supaya banyak. Jadi ada interaksi fisik, itu beda. Cuma kita belum biasa ya kayak gitu. Oh, jauh. Nah, ini orang Arab Badui tadi nanyanya bagus, adabnya barangkali. Ya karena wajar orang Arab Badui. Nabi tidak mempersoalkan. Kenapa? Ya tahu bahwa orang Badui itu ya begitu itulah. Gitu. Jadi mau memperpanjang pun percuma. Gitu. Kemudian Nabi berkata, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ta'budullaha la tusyriku bihi syai'an wa tuqimus salata wa tu'tiyaz zakata wa tasilur rahim. Zarha qala ka'annahu kana ala rahilatihi. Bapak-bapak dan ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat orang Arab Badui, ya, beliau langsung to the point juga. Ta'budullah, kalau kamu masuk surga, beribadahlah kepada Allah, la tusyriku bihi syai'an, dengan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun di dalam beribadah. Kau dirikan sholat, kau tunaikan zakat, dan menyambung kasih sayang, silaturahim. Silah itu menyambung, rahim itu kasih sayang. Nanti jelaskan. Di dalam hadis ini Nabi SAW mengajarkan kepada Arab Badui itu ta'budullah wa la tusyriku bi syai'an, beribadah kepada Allah dan tidak melakukan perbuatan syirik. Ini satu paket, tidak bisa dipisah. Beribadah kepada Allah harus dikaitkan dengan tidak berbuat syirik. Beribadah kepada Allah tapi juga nyembah berhala. Kalau mintanya sama dukun, ngakunya muslim, KTP-nya muslim, tapi untuk mencari kekayaan perginya ke pantai Laut Selatan. Nah, ini kenapa? Maka ibadah itu harus ditujukan hanya kepada Allah dan memurnikan dari kesyirikan. Tidak boleh. Makanya Allah Ta'ala menjelaskan bahwa perbuatan syirik itu dosa yang tidak termaafkan. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Artinya bagaimana? Artinya orang yang beribadah kepada Allah, ya, dia tidak boleh melakukan perbuatan syirik, karena itu tidak akan diampuni Allah, karena hak untuk diibadahi hanya Allah Subhanahu wa taala. Zat satu-satunya zat yang patut diibadahi. Wa tuqimus shalah, mendirikan salat, wa tu'tiyaz zakah, menunaikan zakat, salat dan zakat. Ini adalah merupakan ibadah
yang menurut para ulama min aslil iman, termasuk dasar prinsip keimanan. Orang yang tidak mendirikan sholat terancam kekufuran. Makanya sholat itu ibadah yang paling penting. Bainal mu'min wal kufri tarkus sholat. Antara orang beriman dengan kekufuran itu jaraknya adalah tarkus sholat, meninggalkan sholat. Jadi kalau ada orang meninggalkan sholat secara sengaja, terancam kafir, terancam kekufuran. Kok nggak langsung kafir? Kurang tegas itu, perlu dipahami bahwa meninggalkan sholat itu memang dosa besar. Dosa besar, tetapi tidak seperti syirik. Artinya apa? Artinya kalau yang namanya meninggalkan sholat secara sengaja itu dosa besar yang mengancam kepada kekufuran, tapi bukan berarti langsung pelakunya kafir. Bahaya. Pakai orang yang pakai akidah takfiri langsung kafir. Kenapa tidak bisa? Karena ada mekanisme mahkamah. Dulu orang yang nggak sholat itu mereka dipanggil kena hukum pidana, dipanggil sama qadhi. Kenapa kamu tidak sholat? Dia macam-macam alasan, males masuk penjara. Jadi orang tidak sholat itu di penjara. Di Indonesia diberlakukan begitu, penuh penjara. Di penjara. Didatangkan ulama, didakwahi, kira-kira meninggalkan sholatnya kenapa? Dan faktanya banyak orang Indonesia itu nggak ngerti sholat itu wajib, dan kalau meninggalkannya terancam kekufuran. Banyak yang nggak ngerti, betul itu. Jadi mereka menganggapnya santai aja sholat, meninggalkan sholat karena nggak paham. Maka itulah fungsinya penjara. Datangi ulama, dijelasin hukumnya, dijelasin ancamannya. Setelah di penjara cukup, dikasih waktu taubat nasuha, masih juga nggak mau sholat, ya udah dipilih, suruh milih mau keluar Islam atau masih dalam Islam. Ini kan mekanismenya nggak bisa dilaksanakan hari ini. Nggak mungkin markas dakwah nangkep kamu nggak sholat masuk, nggak mungkin, nggak bisa. Makanya yang terancam kekufuran. Dan disandingkan dengan sholat, yaitu perintah berzakat. Sholat dan zakat disandingkan. Banyak dalam ayat maupun hadis sholat dan zakat itu disandingkan. Kenapa? Karena orang yang sholatnya baik, dia pun akan baik pada seluruh amalan, terutama zakat. Sholat membersihkan jiwanya, zakat membersihkan hartanya. Maka orang yang sudah membersihkan jiwanya, dia akan membersihkan hartanya, badannya dengan zakat. Cuma bedanya apa? Kalau sholat menggunakan kata kerja tuqimus sholat, kalau zakat menggunakan tu'tiyuz zakat. Iqamatus sholat
ita'uz zakah. Beda, nggak bisa ditukar. Kenapa? Beda. Sholat itu kata kerjanya adalah tuqimus sholat, pakai mendirikan. Qoma yaqumu, berdiri. Iqamah, mendirikan, menegakkan. Kenapa tidak menggunakan kata kerja amilah misalnya, tapi menggunakan tuqimus shalah? Kenapa enggak menggunakan ya'malus shalah? Karena sholat itu adalah rangkaian ibadah, bukan ibadah yang berdiri sendiri saja, tapi rangkaian ibadah. Kalau dalam kaidah fiqhiyahnya dimulai dari takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Tapi sholat ini dibarengi dengan amalan-amalan sebelumnya. Ada bersuci, tohar. Tidak sah sholat seseorang yang mempunyai hadas dan najis. Berarti apa? Berarti memang ada rangkaian yang lain. Makanya kalimatnya menegakkan sholat. Belum lagi apa? Ada tepat pada waktunya, ada dilaksanakan secara khusyuk, tumaknina dan sebagainya. Jadi memang kalau untuk sholat menggunakan kata kerja tuqimus sholat. Tapi kalau zakat nggak bisa tuqimus zakat. Menegakkan zakat itu gimana? Zakat itu ibadah yang parsial saja, ibadah yang sendiri gitu. Mufassalah, ibadah yang sendiri. Maksudnya tidak ada rangkaian yang lain. Zakat tidak perlu ritual khusus, tidak ada bacaan khusus. Palingnya, kenapa disebutkan zakat itu menggunakan tuqtiyah? Karena kata ita itu adalah melaksanakannya dengan setepat-tepatnya, secepat-cepatnya, disalurkannya secepat-cepatnya dan setepat-tepatnya. Jadi gitu, setepat-tepatnya dan secepat-cepatnya. Kalau sholat beda, awal waktu, tapi ada waktunya, mundur waktunya, iqamahnya mundur, bisa saja kayak sholat isya. Nabi itu pernah sholat isya di nisful lail, tengah malam. Artinya apa? Artinya berbeda. Kalau zakat dikeluarkan secepat-cepatnya, setepat-tepatnya. Zakat naqdain, berapa ketentuannya, nisabnya, haulnya, keluarkan secepat-cepatnya, jangan tunda-tunda. Begitu sudah ada, disalurkan setepat-tepatnya, secepat-cepatnya. Setepatnya berarti ruang lingkupnya 8 pos. Secepat-cepatnya disalurkan kepada yang membutuhkan. Jadi begitu, memang beda. Tapi digandengkan, sholat itu membersihkan jiwa, hati kita. Nah, zakat membersihkan harta dan juga jiwa kita. Yang berikutnya watasilur rahim, menyambung kasih sayang, silaturahim. Ar-rahim, ar-rahim dengan ra yang pendek, silaturahim. Kalau ra-nya panjang, rahim, penyayang. Kalau hi-nya panjang, ar-rahim, maha penyayang. Nah, ini haknya pendek, rahim. Rahim. Apa artinya rahim?
sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia. Rahim. Rahim itu ya rahim. Rahim itu penyerapan dalam bahasa Arab. Uterus kandungan. Rahim. Bahkan di dalam hadis riwayat Imam Bukhari, di sana Rasulullah SAW bersabda bahwa ketika semua makhluk sudah diciptakan oleh Allah, ketentuan takdirnya sudah ditulis oleh Allah, maka qamatir rahim, bangkitlah rahim. Rahim itu seperti makhluk, dia diciptakan Allah dari zat yang maha rahim, yang maha penyayang. Maka rahim itu berkata, ya Ayrob, dia marah. Kenapa kamu marah-marah? Kata rahim, ada manusia yang memutuskanku. Maka Allah berfirman, aku akan menyambung kepada orang yang menyambungmu, aku akan memutuskan hubungan kepada orang yang memutuskanmu. Jadi rahim itu uterus, rahim itu artinya adalah satu makhluk Allah yang memang Allah ciptakan, dan di dalam tubuh setiap wanita ada rahim. Kalau laki-laki ada nggak? Ya enggak ada, no. Bahaya kalau ada. Nggak ada, perempuan ada. Maknanya gimana ini? Tasilur rahim berarti menyambung kasih sayang sesama saudara kandung. Jadi istilah tasilur rahim, silatur rahim artinya menyambung kasih sayang dengan keluarga yang masih ada hubungan darah. Dan semua ayat maupun hadis berkaitan dengan ini menunjukkannya pada makna yang sama, Pak Bu. Jadi sebenarnya istilah silaturahmi itu adalah merupakan kreativitas. Kalau silaturahim untuk hubungan saudara, kalau silaturahmi untuk yang selain hubungan darah, itu sebenarnya kreasi, bukan dalil. Kreasi. Ini kreasi. Nggak ada hadisnya silaturahmi. Rahmi itu memang ditunjukkan kepada rahmah. Rahmah itu kasih sayang. Kalau kita bicara ini istilahnya nggak ada silaturahmi itu nggak ada. Adanya memang dalam hadis riwayat Imam Bukhari, bunyinya Pak, la yarhamullah man la yarham ghairah. Tidak Allah rahmati, kasih sayangi orang yang tidak menyayangi selainnya. Ada, cuma ini konteksnya istilah silaturahmi itu kreasi. Ya. Azan. Kita lanjutkan pada Isya. Barakallahu fikum. Kita pending dulu. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, amma ba'd.
Kita lanjutkan, tadi belum selesai tentang tasilur rahim. Jadi menyambung kasih sayang, hubungan saudara yang ada hubungan darah rahim. Adapun memang kalau berkaitan dengan yang bukan rahim, ya itu adalah berkasih sayang sesama kaum muslim, ukhuwah Islamiyah. Untuk berkunjungnya bukan silaturahmi, tapi ziarah. Kuburan. Jadi istilah yang dipakai oleh Nabi, man zara ala akhihi, siapa yang zara itu ziarah, siapa yang mengunjungi. Zara itu secara harfiah berkunjung. Man zara ala akhihi atau ila akhihi, siapa yang berkunjung ke rumah saudaranya. Makanya kalau kita berkunjung ke ikhwan kita yang bukan ada hubungan darah, itu disebutnya ziyaratul ikhwan. Tapi bukan saya mau ziarah kubur. Yuk kita ziarah. Ya ini untuk yang paham ya. Kalau yang nggak paham, yuk kita ziarah. Saya mau ziarah ke rumah antum. Siapa yang mau meninggal? Baik. Qala Rasulullah SAW, dharha. Setelah beliau mengucapkan begitu, dharha. Apa artinya dharha? Biarkan kami lewat. Zar, biarkan. Artinya kafilah ini biarkan lewat. Tadi kan dihadang ceritanya. Qala ka'annahu kana ala rahilatih. Maka Abu Ayyub Al-Ansari berkata, seakan-akan bahwa Rasulullah SAW itu lagi bicara tadi masih di atas rahilahnya. Apa rahilah itu? Kendaraannya Nabi. Rahilah itu adalah onta. Onta yang terbaik itu jenisnya rahilah. Jadi Al-Qaswa, yang diberi nama Al-Qaswa itu jenis onta rahilah. Jadi onta yang digunakan untuk perang sama digunakan untuk perjalanan jauh, itu ontanya jenis rahilah, onta terbaik. Pelajarannya apa? Nabi itu orang yang sangat sederhana. Beliau memang mendapatkan al-khumus, 1/5 dari harta rampasan perang. Biasanya beliau sisihkan itu untuk belanja rumah tangganya setahun. Jadi kalau biasanya Nabi itu ngasih uang belanja ke istrinya itu tahunan. Tahunan tuh. Iya, tahunan. Harian. Jadi kalau mau ikut sunnah Nabi itu, Bu, setahun berapa? Kaliin aja 3 bulan habis. Masalahnya istri kita dikasih tahunan 3 bulan habis. Jadi kalau Nabi itu ngasih uang belanja ke istrinya tahunan. Jadi dari harta rampasan perang itu 1/5-nya dipotong untuk makan, minum, pokoknya urusan kebutuhan primer setahun. Hidup sederhana, dihitung secara sederhana. Makanya kita sering dengar dalam hadis dan disampaikan oleh Ustaz asatid kita bahwa pernah 1 bulan Rasulullah itu dapurnya nggak ngebul. Itu benar. Riwayat Bukhari juga.
hadis dari Ibunda Aisyah, beliau cerita memang sebulan dapur nggak ngebul. Ada bapak-bapak yang dapurnya sebulan nggak ngebul, ibu nggak pernah ngebul, GoFood terus, beli terus masalahnya. Artinya dalam urusan makanan minuman sederhana, beliau piringnya cuma satu rumah tuh piring satu, gelasnya cuma satu. Maka dalam kisah itu disebutkan kata Ibunda Aisyah bahwa Rasul itu minum di gelas yang sama. Saya mengambil minuman bekas Rasul, lalu saya meminumnya, tidak habis. Satu gelas ini bisa cara bermesraan. Jadi Rasul minum dan dihabisin, Pak. Ibunda Aisyah minum, tidak dihabisin sengaja. Lalu Rasul minum lagi, meletakkan bibirnya di tempat bekasnya Aisyah meletakkan bibir. Wah, romantis banget. Itu nggak bisa Bapak Ibu praktekin kalau gelasnya 2 lusin. Nggak bisa. Gelasnya cukup 1, Bu, biar romantis. Cucinya gampang. Apa hubungannya? Di sini saya mau ngambil hubungan pembahasan ini. Jadi Rasul itu piringnya 1, gelasnya 1, bejananya 1, tempat duduknya 1, tempat tidurnya 1, semua serba 1 dan sederhana. Tapi urusan kendaraan nomor 1. Jadi jangan bilang kalau ada ustadznya bawa Pajero, ustadznya ini bermega-mega. Ada yang ustadz bawa Pajero? Ada. Sekolah ini Fortuner. Oh, pakai Fortuner. Masya Allah. Ustadz kita belum ada ya? Mudah-mudahan ada. Jadi kalau ada ustadznya pakai mobil bagus, jangan diejek-ejek. Ustadznya sudah cinta dunia. Rasul itu pakai kendaraan nomor 1, rahilah. Tapi secara kehidupan sederhana. Tapi urusan kendaraan, kenapa kendaraan beda? Ini urusan tugas. Jadi jangan sampai ada terdengar ustadznya berhalangan hadir, mobilnya mogok di tengah jalan. Nah, ustadznya mobilnya Pajero kan tanpa hambatan. Macet paling. Pajaknya mahal. Itu maksud saya. Itu Rasul itu pakai unta yang nomor 1. Artinya beda di situ. Lanjut ya, hadis ke-8. Tenang, ini sebentar kok. Penjelasannya cuma sedikit. Karena penjelasannya sama, judulnya sama masalahnya. Masih dari bab yang keempat, kali ini hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Anna a'rabiyan, kalau ini jelas ya, bukan rojulan tapi a'rabiyan, bahwa ada Arab Badui atan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala, maka Arab Badui itu berkata, dullani ala amalin idza amiltuhu dakhaltul jannah. Tunjukkan, ajarkan kepadaku suatu amalan yang apabila aku mengerjakannya aku masuk surga. Kalau ini spesifiknya, kalau tadi kan bukan amal tapi sebab amalan yang bisa memasukkan surga, tapi hampir mirip. Sejatinya sebenarnya kita masuk surga karena rahmat Allah. Cuma untuk merayu rahmat Allah, supaya Allah menurunkan rahmatnya ya dengan amal ibadah. Kalau dibandingkan kita sekali lagi amalan kita nggak cukup. Kita sudah jelaskan itu. Qala, maka Rasulullah menjawab, ta'budullaha la tusyriku bi syai'an. Kau beribadah kepada Allah dengan tidak menyekutukannya di dalam beribadah. Wa tuqimus sholatal maktubah, kau dirikan salat yang wajib. Wa tu'addiyaz zakatal mafruḍah, dan engkau tunaikan
zakat yang wajib pula, wa tasumu Ramadan, dan engkau puasa di bulan Ramadan. Qala, maka Arab Badui itu berkata lagi, walladzi nafsi biyadihi la azidu ala hada. Arab Badui berkata, demi jiwaku yang berada di dalam genggamannya, sungguh aku tidak menambahinya. Jadi cuma itu aja. Falamma walla, tatkala dia sudah pergi berlalu, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi bersabda, man sarrahu ayyanzura ila rajulin min ahlil jannah falyanzur ila hada. Siapa yang berkenan melihat orang yang termasuk penghuni surga, maka lihatlah kepadanya. Si laki-laki Arab Badui tadi. Akhrajahul Bukhari. Hadis ini mungkin menyisakan pula pada beberapa pertanyaannya. Ada pertanyaannya bahwa apa iya sholat wajib, zakat yang wajib, puasa yang wajib sudah dikerjakan itu pasti masuk surga. Padahal ada amalan-amalan wajib yang lain seperti berjihad di jalan Allah, kemudian amalan-amalan berbakti sama orang tua, dan seterusnya. Tentunya hal ini adalah merupakan salah satu di antara kebijaksanaan yang dimiliki oleh Rasulullah SAW. Mengingat apa? Mengingat yang datang ini adalah orang Arab Badui. Kehidupan mereka yang sangat terbelakang itu menyebabkan mereka juga tidak bisa menerima syariat ini dalam bentuk yang banyak dan juga berat. Mereka ini Pak, latar belakangnya orang Arab Badui itu sudah memang dia jauh dari pemukiman, jauh dari peradaban. Maka pencarian mereka itu adalah kalau nggak ngerampok, njara. Ini Arab Badui zaman dulu ya. Jadi mereka masuk Islam pun mereka karena takut sebenarnya. Jadi pasca perang Badar Kubro itu menyebabkan mereka ketakutan. Ini orang Quraisy ribuan orang aja kalah gitu. Bagaimana kita? Jadi akhirnya mereka masuk Islam. Awalnya pura-pura, awalnya mereka juga karena takut aja udah. Maka Nabi juga paham gitu. Untuk kapasitas orang Arab Badui ya memang tidak banyak tuntutan. Tidak banyak tuntutan. Asal mereka sholat wajib ditegakkan, zakat dikeluarkan, puasa Ramadan, ya bagi orang Arab Badui itu sudah luar biasa. Sudah luar biasa. Maka juga memang untuk gradasi untuk kita diskualifikasi atau klasifikasi manusia itu sendiri memang juga ada perbedaan Pak klasifikasinya. Kalau ada orang yang mirip-mirip kayak Arab Badui ya, secara intelijensia terbelakang, memang juga tidak diberikan beban. Ya udah, yang penting sholat yang wajib-wajib dikerjakan. Dan bagi orang Arab Badui ya tuntutannya begitu. Dan dinamika Islam ya la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, udah kata Allah. Memang beda. Tapi kalau orang yang normal beda lagi. Jadi mereka diberikan beban-beban yang lain. Sholat wajib, zakat, puasa Ramadan. Tapi kalau mereka tidak berhijrah, kalau mereka tidak berjihad di jalan Allah, kalau mereka tidak melakukan kewajiban-kewajiban yang lain, itu ada resiko yang lain. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kesimpulan terakhir. Di sini ada satu hal yang penting Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah. Bahwa bab tentang keimanan yang bisa memasukkan
orang yang memilikinya ke surga. Bahwa kesimpulan besarnya, iman tidak hanya cukup di dalam hati, tapi juga harus diikrarkan dengan lisan, dibuktikan dengan amalan anggota badan. Hubungan iman dan amal itu bisa menjadi syarat sah dan bisa menjadi syarat penyempurna. Menjadi syarat sah apabila amalan ini menunjukkan kepada keabsahan iman. Tadi kita sebutkan seperti sholat, zakat, itu bukti keimanan yang paling mendasar. Jika ada seorang mengaku muslim tapi dia tidak sholat dan tidak menunaikan zakat, tidak ada tanda-tanda yang terlihat dari keimanannya. Makanya ketika ada orang Arab mengatakan dalam Al-Quran waqalatil a'rabu amanna, orang-orang Arab Badui itu berkata kami telah beriman. Maka Allah perintahkan kepada Nabi, kul, katakan kepada dia, lam tu'minu, mereka itu belum beriman, walakin kulu aslamna, tapi kamu bolehlah mengatakan kami telah Islam. Kenapa? Karena memang bahwa iman ini harus sejalan dengan amalan anggota badan. Ada seorang ulama, namanya adalah Imam Sufyan bin Uyainah. Suatu ketika Sufyan bin Uyainah ini didatangi oleh seorang muridnya. Muridnya berkata, qala fulan, qala fulan, qala fulan. Jadi dia melaporkan ada orang ngomong bahwa orang beriman tidak perlu beramal. Ada nggak orang yang punya kepercayaan seperti itu sekarang? Banyak. Yang penting eling, nggak mau beramal. Dia bilang makom saya sudah makom makrifat, nggak perlu sholat, nggak perlu zakat, nggak perlu ngaji Quran. Saya ibadahnya cukup masuk kamar, dah. Kamu sholat di masjid, saya sholatnya di Ka'bah Baitullah. Tiap hari saya 5 waktu sehari semalam di Ka'bah. Loh, pakai apa? Pakai daun katanya. Wah, bisa. Kita juga geleng-geleng 5 waktu sholat di Masjidil Haram, padahal orangnya masuk kamar. Lah itu gimana caranya? Wallahu a'lam bishawab. Jadi artinya apa? Artinya orang ya pengen menghindari amal. Tidak cukup orang aku beriman tidak ada amal, tidak cukup. Harus dibuktikan dengan amalan. Artinya orang yang benar imannya, dia akan membuktikan keimanannya dengan amalan-amalan. Sehingga amal-amal ini menjadi bukti benarnya keimanan atau sempurnanya keimanan. Ada amalan jadi syarat sah. Contohnya apa? Allah berfirman, fala wa rabbika la yu'minu hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum. Maka demi Rabbmu mereka tidak beriman sampai menjadikan kamu adalah hakim di antara mereka. Jadi ada amalan yang menjadi syarat sah. Apa itu? Menjadikan Rasul itu pemutus perkara, menjadi hakim di antara kita. Jadi kalau ada perselisihan di antara orang beriman, yang maka menyelesaikannya adalah Rasulullah SAW. Itu jadi syarat sah. Orang nggak mau berhakim dengan Rasul berarti tidak sah imannya. Maka nggak dibenarkan ada orang cuma saya maunya nerimanya Quran dan nerima hadis. Itu nggak benar imannya. Tapi ada juga amalan yang hanya memang syarat penyempurnaan saja. Contohnya apa? Nabi bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi.
amal tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai dia mencintai apa yang ada pada saudaranya sebagaimana yang dia cintai pada dirinya sendiri. Kalau ini artinya tidak sempurna. Jadi orang yang sempurna imannya nggak ada hasad. Dia bahagia, saudaranya bahagia. Dia bahagia dengan apa yang dimiliki saudaranya sebagaimana dia memiliki dirinya sendiri, ikut menjaganya, ikut berbahagia, tidak ada hasad. Tapi ini kan sulit. Ada nggak orang beriman yang selamat dari hasad? Sedikit. Kebanyakan malah kena hasad. Wallahu a'lamu bissawab. Dari dua hadis itu kita cukup sampai di sini. Insyaallah pada kesempatan yang akan datang kita akan membahas tentang bab arkanul Islam wa da'aimul 'idham. Nah, ini kita bisa bahas insyaallah. Ada yang mau didiskusikan, Pak? Kalau kopinya habis tinggal dicung, Pak. Dicok. Oh, sepagar itu, Pak. Saudara sepupu atau ponakannya sepupu ini masih silaturahmi kan? Ini tidak bisa menikah. Masya Allah. Sepupu itu masih silaturahim atau bukan? Masih. Tapi dia dari jalur asyirah. Jadi kalau rangkaiannya gini. Pertama itu ahlun, keluarga inti. Anak, istri itu ahlun. Kemudian setelah ahlun ya masuk pada alun atau kalimatnya adalah ikhwah, saudara kandung, kakak, adik. Lingkaran berikutnya asyirah. Asyirah itu paman, bibi. Nah, paman, bibi, sepupu itu masuk asyirah. Dia punya hubungan darah dengan siapa? Dengan orang tua kita. Dengan kita nggak punya, tapi dengan orang tua kita. Jadi masih dalam lingkup silatul rahim. Nah, itu karena dari jalur asyirah, kerabat. Kalau dalam bahasanya ya, akrab, al-akrab itu adalah kerabat dekat. Terus dari situ lingkaran ini kemana lagi? Gitu. Sudah mau asyirah itu, kalau sudah lewat itu udah jauh. Tapi kan kita semuanya saudara, sama-sama anak Adam, ya iya. Tapi udah jauh banget. Maka kalimatnya asyirah. Setelah asyirah itu nanti kabilah, qabilah. Tapi kita di sini hampir sulit nyari qabilah. Pak Sulaiman kabilah dari mana, Pak? Qabilahnya dari mana? Oh, suku. Qabilah itu suku. Cuman ya kita udah jauh ya. Sampai asyirah itu masih silaturahmi. Ada yang lain cukup? Silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama kalimat silaturahim ini, Pak. Nah. Saya pernah menyimak sebuah perdebatan dalam sebuah PAG itu. Di situ muncul satu kata silaturahim khos dan silaturahim am. Nah, jadi sampai sekarang saya nggak paham ini kalimat ini. Nah, ini saya tanyakan. Masya Allah. Nah, itu pun kreasi ya. Ya afan, itu kreasi. Silaturahim khos itu khusus. Silaturahim am itu umum. Silaturahim umum berarti semua silaturahim. Khos berarti keluarga aja. Ya ini kreasi juga. Yang jelas secara nas bahwa banyak sekali hadis-hadis bahwa rahim ini rahim, ada hubungannya dengan uterus rahim seorang ibu, hubungan darah.
Jadi kalau memang nggak ada hubungan darah atau jauh, ya nggak bisa disebut silaturahim. Mau dia nanti khos atau am. Nanti khos itu ada khos, akhosul khos, istilah baru. Jadi akhosul khos. Jadi yang khusus di antara yang khusus. Nah, saya kira itu kreasi. Kreasi itu gini, upaya untuk mendekatkan pemahaman. Niatnya begitu. Cuma kalau bicara nas, ya istilah itu nggak ada. Banyak kita tuh istilah-istilah yang memang ketukar-tukar kan banyak. Ya tadi kayak tentang ziarah, silaturahmi. Allah a'lam bis. Ada yang lain Pak? Cukup? Nggak ada ya? Alhamdulillah. Kalau memang tidak ada lagi, kita cukupkan sampai di sini karena waktu juga sudah jam 8. Saya lihat matanya sudah pada merem-merem. Kopinya udah habis ya. Ternyata kopi itu menghilangkan ngantuk saat minumnya. Selesai minum ngantuk. Allahu a'lam bishawab. Kita akhiri dengan kembali ke Ustaz Komar ya. Ustaz Komar, boleh kembalikan? Tafadhol. Tutup atau kembali? Langsung aja. Karena kita tutupnya, kita dapat mandat langsung aja. Kita tutup dengan hamdalah dan kafaratul majlis.